Ready ya? Jadi ya, Iya. Oke, mulai bentar lagi kita akan live ya. oke, aku juga bentar lagi. Apa? Kita dengernya di streaming dong Kak Billy. Thank you Helena, thank you Cindy. Sama-sama kok. Koko. Semangat ya. Semangat kalian juga. Bye. Leo, thank you Leo. Birthday boy. Oke, Oke. kita kembali lagi Ya, di bentar, di Dokter dulu. Lans. Kenapa emangnya? Soalnya tangannya sibuk ya. Ya, Karena kali ini spesial banget ya, Eko. Karena kita sudah kedatangan seseorang yang spesial Di mana? di ujung Zoom sana ya. Di ujung Zoom sana. Kita sapa aja langsung ya. Hai Billy. Hai, dari ujung Pulau Jawa. Hai. Dari ujung Pulau Jawa. Kita Syukur ya. saksinya. Apa kabar nih Billy Simpson? Baik, terima kasih. Luar biasa, walaupun ada pandemi tetap semangat di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ini Ini kali kedua Billy Simpson jadi bincang camu di Radio Suara Gracia FM ya. dulu Dulu lewat Instagram Live, sekarang lewat Zoom ya. Oh iya, betul sekali, betul sekali. Dan sebelumnya sebenarnya saya juga udah pernah ke sana sih secara langsung, tapi udah lama Oh banget. iya. Tapi kalau lewat media sosial kita baru sekarang ya Billy ya. That's right, yes dia. Oke. Ya, Oke. ya. Eko. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar single terbaru dari Billy Simpson ya. Ya, wah rupanya biarpun masa pandemi ini tetap produktif ya Billy ya. Puji Tuhan. Billy katanya Billy ini bikin studio dadakan di kloset baju istrinya ya. Benar nggak tuh? Saya stalking Instagramnya Billy Simpson soalnya. Ya, demi bisa merekam suara yang baik gitu. Kalau saya ada di Suara Gracia, ya di studionya kalian, nggak perlu lemari-lemari, udah enak untuk rekaman. Masalahnya, saya kan sekarang di Surabaya, rumah mertua ini bergema sekali. Ini ruangan ini aja nggak bisa dipakai buat rekaman. Ya betul. Hello. Oh iya. Dengeran nggak? Gema banget, Gema benar. banget, Kerasa. Dan rumah seperti ini, Gitu ya. serumah. Iya. Oke, kita langsung aja nih Billy bertanya-tanya seputar lagu yang baru. Sebelum lagu yang baru nih, kesibukannya selama di masa pandemi ini apa nih? Apakah hanya sibuk membuat lagu-lagu baru atau mungkin malah udah tatap muka nih? Atau ada kesibukan lainnya, bikin masker lah mungkin. Bikin masker. Nggak ada salahnya, saya juga sempat kepikir, cuman memang yang dibukakan jalannya adalah untuk tetap berkarya. Tetap berkarya. Tadinya saya sibuknya mungkin kalau orang-orang yang suka follow saya di Instagram itu manggung keliling, ya sekuler, rohani, pelayanan, pensi, SMA negeri dan lain sebagainya lah, keliling lah Jakarta, Surabaya, Malang, Bali. Nah, semua jadwal saya dari Maret sampai bulan Mei pertengahan yang sudah masuk semuanya di reschedule, di cancel. Reschedule. Semua, nggak ada satupun, tidak ada satupun. Jadi terakhir saya manggung pelayanan di sebuah anniversary sebuah gereja di Jakarta itu 15 Maret. 15 Maret. Setelah itu semuanya di cancel. Nah, jadi saya juga kebingungan juga mana istri hamil mau ngelahirin dan lain sebagainya. Udah jadi berat. Biasa ya. Iya, berat juga nih, ini gimana, apa solusinya? Akhirnya ya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan bukakan jalan. Kalau boleh saya cerita sedikit nih ya. Ya, boleh. Okay. Jadi saya nih bingung mau ngapain. Ya kan tadi kan Eko sempat bilang apa bikin masker aja gitu. Saya sempat kepikiran. Tapi terlalu ribet karena nggak ada latar belakang bikin masker atau mungkin tidak ada channel juga ya, teman-teman belum ada yang bikin masker juga yang saya kenal dekat untuk enak bekerja sama. Nah, istri saya bilang daripada puyeng,
coba kita bikin sesuatu yang kita bisa bikin sendiri berdua. Apa tuh? Gitu kan. Video Apa tuh video yang lain YouTube. ya? Video YouTube itu selama ini kalau bikin itu selalu ada yang bantuin. Orang videografer sama sound engineer yang profesional biar hasilnya kan bagus. Ya. Jadi saya bilang nggak mau kalau bikin video YouTube berdua doang mau hasilnya kayak apa. Ntar orang nggak ada yang nonton, jelek lagi nama saya dan lain sebagainya gitu. Saya pikir gitu kan. Terus istri saya bilang, kamu mah terlalu idealis. Pokoknya apa yang Tuhan taruh di dalam tangan kita saat ini yang bisa kita kerjakan selama itu tujuannya baik, nggak ngerepotin orang dan bisa membantu orang. Ya kita bikin video Q&A tentang hubungan, bikin video nyanyi, kamu sama saya kan kita bisa duet gitu dan lain sebagainya. Oh ya udah, akhirnya kita jalanin. Kepaksa saya belajar mixing karena nggak mau ngerepotin orang, karena juga ini pemasukan semua berhenti kan nih ya guys. Betul. Mesti mikir efisiensi gitu. Jadi harus belajar mixing sendiri. Selama ini yang mixing itu Andrianto. Andrianto Andrianto yang mixing. Nah jadinya belajar dari dia, belajar dari teman saya juga, belajar dari tutorial di YouTube segala. Akhirnya bisa. Pas bisa kepikiran, saya bisa mixing, saya bisa main keyboard, saya bisa, ini ada keyboard nih di sebelah sini nih, saya bawa dari Jakarta. Terus saya bisa main gitar dan lain sebagainya. Coba aja saya bikin lagu sendiri ya dari rumah mertua. Lucu juga kan? Dari rumah mertua di Surabaya bikin lagu gitu di tengah pandemi. Diketok-ketok nggak sama mertua, berisik gitu? Enggak ya? Nah, mertua kebetulan mendukung. Yang nggak mendukung, yang nggak mendukung itu ayam sama anjing di seberang. Itu nggak bener. Sama dagang itu ya, berisik, ya. Berisik. Terus iya. Di luar jendela kamar tidur istri saya itu pohon. Di pohon ada burung. Jadi ada burung, ayam, anjing. Komplit dong. Belum lagi mobil lewat dan lain sebagainya. Jadi saya tuh bingung, udah nggak kondusif, terus ruangannya bergema. Waduh. Saya pikir ini takdir COVID. Tapi bisa bikin ini instrumen relaxing nature background. Bener. Terus ada motor Gojek lewat kan. Nggak jadi relax tuh. Soalnya dia ngepel kan, ngirim obat. Paket. Oke. Nah, berkaitan dengan lagu baru ya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Hadirnya lagu baru ini. Your Many Blessings lagunya ya. Betul. Nah, jadi akhirnya lagu Your Many Blessings ini yang saya rekam di rumah mertua ini. Nah, tadinya kan nggak bisa rekaman tuh. Ketemulah tadi yang diceritain, kloset, lemari. Kloset bukan kloset WC ya. Kloset lemari. Bukan. Kloset dalam bahasa Inggris itu ya adalah. Jadi lemari baju lah. Lemari baju sederhananya. Ya. Jadi lemari baju itu pas dibuka, saya coba nyanyi. Wah, ini oke juga nih. Gak ada gema ya. Gak ada gema. Akhirnya rekaman di situ. Jadi masuk ke 2 lagu. Jadi masuk ke lemari dan ditutup pintunya. Enggak ditutup pintunya. Nyanyinya menghadap ke si baju pakaian gitu ya. ibu. Jadi pemandangannya sambil lihat baju-baju ya. Iya. Kebetulan saya ada keluarin beberapa baju juga taruh di sebelah kiri dan kanan. Jadi ya kurang lebih 3 sisi lah. 3 sisi itu. Jadi cukup meredam ya. Cukup meredam amarah juga ya. Soalnya kalau nggak bisa rekaman kan sebel juga. Tetapi ternyata memang kalau ada niat itu Tuhan pasti buka jalan. Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu ide juga konten videonya Billy Simpson ya. Tutorial recording ya. Tanpa perlu bikin studio. Nah, juga tuh. Tutorial studio murah ya kan. Bukan murah, nggak keluar biaya sama sekali. Jangan-jangan bisa siaran radio juga dari lemari ya kan. Bikin podcast, live from my wife's closet gitu. Nah, kalau lagu yang baru ini sendiri sebenarnya konten isinya tentang apa nih? Isinya tentang pertobatan saya kali ya. Di awal tuh saya sempat panik, khawatir. Ya, seperti kebanyakan kita lah ya. Aduh, bisnis berhenti, pemasukan berhenti, malah pengeluaran jalan terus, pemasukan berhenti. Gimana itu ceritanya kan?
Jadi saya sempat mikir ke sana, tetapi ya ini teguran Tuhan bahwa kita jangan fokus sama apa yang sementara. Karena masalah itu sementara, pandemi itu sementara, musim datang dan pergi, ya kan? Masalah datang dan pergi. Tetapi Tuhan nggak pernah datang lalu pergi. Dia datang dan hadir terus bersama dengan kita. Amin. Jadi dia bilang, Tuhan bilang ya fokusnya ke saya, iya kan? Focus on the things that are above. Fokuslah kepada hal-hal yang sifatnya surgawi, yang carilah kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Jadi kita harus bisa memilih kemana kita mau memfokuskan kehidupan kita. Karena kalau kita mau fokus sama masalah, yang datang apa? Khawatir, cemas, bingung, bete, ya kan? Komplain. Akhirnya apa? Diam aja di tempat. Nggak ada progres. Tetapi kalau kita fokus kepada sang sumber, ya namanya sumber, dia berikan jawaban, terobosan, breakthrough. Kita yang bingung dikasih tahu, lu mesti kesini, kesana, kesini. Karena kita fokusnya ke Tuhan. Karena apa? Kalau kita fokus ke Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, pikiran jernih. Ya kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau kita jaga hati kita, tentu ini kan lentera kehidupan kita ya. Ya kita harus benar-benar bisa menjaga pijar cahaya kehidupan itu. Jadi ini adalah lagu pertobatan dan saya ingin membagikan juga ke teman-teman semua karena saya rasa ini sebuah pergumulan yang kita hadapin bersama-sama. We all face the same problem for the first time ya. Untuk pertama kalinya manusia kita semua nih menghadapi masalah yang sama. Jadi mari kita mengucap syukur pada hal-hal bahkan yang paling sederhana. Apa? Bangun pagi, masih bisa bangun pagi. Puji Tuhan. Masih bisa bernafas. Puji Tuhan. Pakai baju, masih punya ranjang. Puji Tuhan. Iya, punya keluarga. Ya kan? Iya. Punya keluarga, masih bisa makan, gak ngerepotin orang. Itu puji Tuhan. Seringkali, iya lu mau ngomong gampang, tapi ntar kedepannya gimana? Ya aduh, kedepannya itu urusan Tuhan. Kesusahan hari ini, ya hari ini aja. Kesusahan esok punya kesusahannya sendiri gitu kan. Yang pasti Tuhan pelihara kita. Burung di udara aja Tuhan pelihara, masa kita enggak? Gitu. Jadi lagu ini blessing ya, kalau Billy ini mungkin segala macam semuanya terhenti. Pemasukan terhenti juga. Tapi ternyata ada sesuatu yang bisa dilakukan, do something gitu ya Billy ya. Dan betul, pasti selalu. Ya. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Gak mungkin kita nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena orang mikir, wah Tuhan izinin pandemi karena dia mau nyelakain gua. Ya enggak, dia kan Bapa yang baik. Dia itu Tuhan yang nggak kaget. Karena orang pikir, wah nih Tuhan kayak kaget nih pandemi mendadak ada, ya dia tahu bakal datang kok pandemi ini. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang terkoneksi dengan sang sumber, dia sudah mempersiapkan kita. Kitanya mungkin nggak tahu, tapi kan Tuhan selalu bekerja. Tuhan tuh bukan Tuhan yang tinggal diam, Tuhan yang nggak prepare, Tuhan yang nggak on time. Itu kita sering kayak gitu. Cuman kalau Tuhan nggak, Tuhan itu tepat waktu, penuh dengan persiapan. Dia bisa melihat, dia kan Alfa dan Omega. Jadi ya kita fokus aja sama berkat-berkat dan kebaikannya, seperti itu. Luar biasa ya. Ini menguatkan keluarga Gracia yang mungkin saat ini lagi stuck gitu ya. Ya menguatkan kita juga. Ya, gitu betul. Ya. Sama lah gitu ya kondisinya ya, Billy ya. Oke, Billy, berapa lama sih proses pembuatan lagu ini? Oke. Jadi karena lagu ini tadi saya cerita proses rekam audio vokalnya repot. Lalu ini nggak cuman itu kendalanya. Kendala keduanya adalah saya nggak pernah bikin musik dari nol sendirian. Saya tuh punya band. Saya punya band teman-teman JPCC, ada juga teman-teman di luar JPCC yang selama ini saya minta tolong kalau ngisi elektrik gitar, ngisi sound, strings, pad, arpeggiator semualah, bass, drum. Kali ini ya karena kita harus efisien. Saya juga karena saya orangnya nggak mau minta gratisan dari orang, nggak enak kayak gitu. Soalnya kalau walaupun ini pandemi, saya lagi susah, cuman orang kan nggak perlu ngerti kesusahan saya. Saya juga tahu dia juga lagi susah. Jadi saya nggak boleh ngambil kesempatan dalam kesempitan. Saya pikir saya kerjain sendiri aja. Ya udah saya coba kerjain, cuman kan karena bukan pro ya. Jadi pasti saya memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Terus udah jadi. Saya kasih denger draftnya ke teman-teman di JPCC, teman-teman di Komsel saya kasih denger gimana menurut kalian, ada yang ganggu nggak, ada yang ganjel nggak?
oh ini bagian ini coba diubah-ubah dan lain sebagainya. Jadi agak lama, kurang lebih ya 2,5 bulan lah satu lagu. Biasanya satu lagu kita bikin lagu satu lagu. Lagu ini udah agak lama jadinya. Pandemi itu kan pandemi bulan Maret. Nah, ini lagu tuh akhirnya Maret akhir saya selesai menulis. Nulisnya cepet, Maret akhir. Nah, prosesnya itu kurang lebih Mei tengah baru selesai, Mei atau Juni gitu. Baru dioper ke teman-teman Revivo, Inside Unlimited, mereka mikirin marketingnya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang saya harus menjalani proses tersebut. Iya. Saya bisa aja komplain, aduh hidup kok susah amat. Dulu mah gue kalau bikin lagu seminggu kelar. Bener loh, kan rame-rame keroyokan kan. Sekarang karena ada tim. Betul, sekarang segala bikin sendiri. Ya, tapi skillnya bertambah dong sekarang berarti. Itu dia, itu doa saya buat semua keluarga Gracia. Keluar dari pandemi ini kita jadi pribadi yang jauh lebih baik. Betul. Karena seharusnya masalah itu memperbesar kapasitas kita. Ya kan? Justru karena ada masalah, mesti ada yang datang dengan jawaban. Betul. Saya berdoa kita ini orang yang bisa datang dengan jawaban-jawaban bagi dunia ini pada saat ini. Ya kita harus belajar, proses, ikut tutorial. Sekarang segala serba seminar online, ikutlah. Gitu. Sekarang kan di rumah terus nih, kita kan maksudnya ya sebisa mungkin di rumah. Kalau yang teman-teman kayak perlu siaran ya perlu keluar. Tapi udah gitu kan nggak pergi-pergi, tapi langsung balik. Karena kita juga sedang membantu pemerintah juga agar ya sebisa mungkin lah stay at home. Nah di rumah pasti kita kan punya gadget segala. Ya ikutlah tutorial, seminar, baik tentang kerohanian ataupun tentang skill, tentang masak, edit video, bisnis, atau mungkin di JPCC banyak bikin konten tentang keuangan keluarga baru misalnya. Kalau misalnya keluarga-keluarga yang kesusahan tentang keuangan, gimana cara melelehkan aset dengan cepat dan sehat dan lain hal-hal seperti itulah. I think we need to learn a lot ya di zaman pandemi ini agar keluar dari musim ini kita nggak cuman menang tapi kita lebih dari pemenang. Jadi mungkin kalau butuh backing vokal ya mungkin bisa hubungi kita. Bercanda Billy, bercanda. Dijamin Video lagunya. klip Rusak semuanya. Video klip kan kalian makan di Cirebon. Iya, bisa juga ya. Nggak apa-apa kok, cuma kelihatan kakinya doang nggak apa-apa, kita udah happy ya. Oh, model kaki dia, model kaki. Oke, Billy, kalau tadi kan Billy bilang ternyata di tengah pandemi seperti ini kita justru naik level gitu ya, mendapatkan skill-skill yang baru. Nah, harapannya Billy selain dapat skill yang baru, apalagi sih di tengah pandemi seperti ini? Apakah nanti bisa kumpul dengan tim yang lainnya dan akhirnya bikin satu project bareng mungkin, tapi dengan keterbatasan yang ada mungkin ya? Ya, harapan saya sih kita nggak miss atau kita nggak melewatkan apa yang Tuhan lagi sedang mau sampaikan ke kita. Karena terkadang kita terlalu sibuk ya dengan usaha kita untuk survive karena pandemi ini kejam sekali pada kita. Sampai-sampai kita miss sebenarnya padahal Tuhan tuh ada mau titip pesan sama kita gitu. Kita mau melakukan sesuatu. Saya berdoa sih agar kita semua nggak ada yang miss, nggak ada yang nggak ada yang melenceng dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Gitu, karena ya kita bisa aja produktif, kita bisa aja sibuk. Banyak loh yang di pandemi ini justru makin sibuk dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita sibuk akan sesuatu yang memang seharusnya kita nggak sibukin. Karena banyak orang yang, waduh, makin pandemi dia makin keras ya, banting tulang, makin desperate gitu. Tetapi ya kita mesti benar-benar sensitif ya sama Roh Kudus. Karena di waktu-waktu seperti ini justru Tuhan ingin sampaikan sesuatu yang mungkin kita perlu dengar. Itu aja sih sebenarnya. Maksudnya kadang orang, Billy produktif ya dan lain sebagainya. Tapi saya selain melakukan hal ini semua juga, saya nggak boleh lupa
akan hal-hal dasar juga ya, kayak misalnya jagain istri, anak saya kan baru lahir juga. Terus saya jangan sampai sibuk semua sama karya saya, jadi berkat buat orang banyak, buat follower saya yang banyak, tapi nggak jadi berkat buat orang sekeliling saya juga kan percuma. Iya. Jadi saya juga mesti harus jagain teman-teman saya yang mungkin nggak seberapa dengerin lagu saya gitu kan, mereka nggak terlalu suka musik. Tapi ada orang-orang seperti itu yang memang jadi tanggung jawab saya, anak-anak komsel saya kan kebetulan kepala komsel. Setiap minggu kita lewat Zoom, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ya jangan sampai kita miss apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita, sama jangan sampai kita miss tanggung jawab kita yang mendasar di sekeliling kita. Jangan sampai pandemi mengalahkan kita, justru kita harus mengalahkan pandemi seperti itu. Oke, luar biasa nih. Nah ini kan baru single ya. Ada nggak? Saya nggak single tapi ya. Ya, lagunya maksudnya. Oh iya. Ada nggak rencana mau dialbumkan gitu atau mau bikin album gitu? Iya pasti. Saya terakhir bikin album kalau mungkin sampai orang mungkin nggak inget kali ya saya kapan bikin album. Abis menang The Voice saya bikin album, tapi memang nggak terlalu sukses. Terus saya bikin album Natal, itu sukses, itu bener-bener membawa saya keliling bahkan keluar Indonesia. Udah gitu udah semuanya single sampai orangnya udah nggak single tetap rilisnya single lagunya. Tapi sepertinya waktunya sudah sangat dekat untuk saya mau merilis album. Jangan ditanya kapan karena belum tahu. Saya juga sibuk dan ngerjain semuanya sendiri juga. Tetapi saya kayaknya bakal rilis album rohani terlebih dahulu. Karena sudah ada beberapa single sejak saya lepas dari label. Kan sekarang saya udah sendiri. Saya indie, saya paling sama teman-teman Revivo, Inside Unlimited. Itu saya akhirnya dibebaskan. Dulu nggak boleh bikin lagu rohani. Sekarang bebas bikin single rohani. Dan juga timing Tuhan juga tepat sih. Karena ada beberapa lagu yang memang dulu saya mikir, saya kalau rohani kan saya sama JBCC Worship aja. Saya juga sama mereka juga ya banyak bikin lagu kan sampai akhir hidupku, harapanku, Immanuel. Cuman saya juga pikir udahlah. Nggak usah single saya biar sekuler aja. Tetapi Tuhan titipin beberapa lagu yang sepertinya harus saya yang bawakan. Jadi akhirnya saya buat, dimulai dari lagu paling pertama pas 2 tahun yang lalu, judulnya More Than I Know. Sejak More Than I Know ada beberapa lagu sampai sekarang Your Many Blessings. Nah ini kalau dijumlahin tinggal nambah 1-2 lagu lagi bisa jadi album sudah. Jadi itu sih plannya. Jadi tinggal sebentar lagi ya. Kita tinggal sebentar lagi. Ada satu lagu yang ada satu lagu yang saya lagi kerjain, masih penulisan lagu sih, bersama dengan Sydney Mohede. Nah lagu itu kayaknya bakal jadi judul albumnya juga. Judulnya First. Diambil dari apakah ini pertama. Ini bukan eksklusif buat Suara Gracia. Karena seek first the kingdom of God and His righteousness, gitu kan. Carilah dahulu. Jadi first, kebetulan ini album rohani saya yang first juga. Jadi, first. Pokoknya semuanya first dan first nanti di Suara Gracia FM. Wih, bisa banget. Oke, Billy, tadi kan Billy bilang emang lagi sibuk sama keluarga juga, apalagi Billy juga sebagai ayah baru ya. Gimana nih, pengalamannya jadi seorang ayah yang baru di tengah pandemi seperti ini? Saya kalau ngobrol sama teman-teman saya yang masih pacaran, yang udah mau married, saya tanyain, yakin mau punya anak? Ini agak menentang saya ya. Jadi gini. Bukannya saya nggak happy, saya happy banget. Anak saya ini adalah berkah terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada saya, karena datangnya dia itu benar-benar membukakan banyak hal. Nanti saya cerita deh apa aja yang datang ke dalam kehidupan saya oleh karena hadirnya anak saya. Tetapi teman-teman kalau tanyain ke saya, apa sih challenge terbesar yang pernah saya hadapin dalam hidup ini? Saya pernah mendapatkan cobaan tentang mencari pasangan hidup. Itu berat tuh. Berat. Terus masa sih Billy Simpson susah cari pasangan hidup?
Nah, ya kan? Orang kan nggak pernah tahu di belakang layar seperti apa. Tinggal Kan? Iya. Tinggal gini-gini aja kan, Bill. yang mana ya? Begini, itu kabur semua di gitu. Terus apa lagi ya? Iya, karir saya juga pernah setelah menang The Voice pun masih banyak drama dan itu merupakan pergumulan yang cukup berat buat saya juga. Ya, banyak lah. Tapi dari semua cobaan yang pernah saya hadapin, jadi ayah ini paling nggak mudah. Kenapa? Karena begini, saya bukan nggak prepare, saya prepare, baca artikel, lihat YouTube, ngobrol dengan teman-teman yang udah punya anak. Tetapi kita suka lupa, bayi ini bayi, bukan robot. Kalau robot, pakai buku manual, ikutin Sama ya? jalan langsung. Sama semua robot. Ini orang, punya karakter, punya perasaan, punya Betul. pilihan, ya kan? Jadi kadang kita udah gendong, masih nangis. Cek Pampers, oh masih kering, masih nangis. Kasih susu, masih nangis. Oke, netek langsung ke mamahnya, masih nangis. Waduh, terus ini jam 3 pagi kejadiannya. Bayangin aja. Jadi saya tanyain teman-teman, yakin mau punya anak gitu? Kalau saya yakin. Dan benar memang berkatnya punya anak itu ya, luar biasa sekali. Saya ini jadi anak saya lahir Mei tanggal 25, jadi 25, 5, 20, 20. Itu tanggal lahirnya my baby. Nah, di waktu dia lahir itu saya masih dari segi pemasukan masih sangat tidak baik lah. Karena itu bulan Mei berarti 2 bulan jalan pandemi ya. Tetapi seminggu setelah baby saya lahir, saya dapat kerjaan. Saya Tuhan percayakan untuk berkarya di bidang di luar musik, kerja kantoran. Bayangkan seseorang dapat kerjaan di tengah pandemi, kerja kantoran tapi bisa kerja dari rumah. Wow. Itu luar biasa. Kalau bukan Tuhan, saya nggak tahu siapa itu yang bisa menggerakkan mereka. Mereka nggak seharusnya rekrut saya juga karena mereka banyak hal lain yang mereka harus urus gitu. Saya tahu perusahaan ini bukan perusahaan lah, kayak yayasan gitu. Mereka lagi sibuk ngurusin banyak orang juga yang terkena dampak pandemi. Dan mereka nggak harus sebenarnya ngurusin saya, dan saya juga nggak minta nggak ngejar mereka gimana nih gue perlu duit apa segala, saya nggak melakukan. Menurut saya itu nggak benar kayak gitu, maksa gitu kan. Kalau emang mereka mau terima saya terima, kalau enggak. Dan ini saya tuh ngobrol sama mereka tuh awal tahun Januari Februari udah gitu nggak ada obrolan lagi. Terus Maret pandemi dan lain sebagainya. Tahu-tahu seminggu setelah bayi saya lahir dihubungin, Bill, we would like to have you join the team. Kamu join yuk gitu. Wah, itu bener-bener merinding saya. Kalau bukan Tuhan saya nggak tahu deh. Jadi sekarang saya semakin saya dipercayakan tetap bikin musik buat saya. Saya juga lagi ngerjain musik buat gereja di Surabaya nih, gereja rock di Surabaya. Terus ngerjain ini juga WFH, kerja kantoran, dan banyak hal-hal lain, ngurus anak dan lain sebagainya. So life is good. Apakah ideal? Tidak, pasti lebih enak old normal, tetapi inilah new normal dan kita perlu adaptasi. Itu yang harus kita lakukan semua. Jangan basa-basi tapi adaptasi. Keren banget ya keluarga Gracia. Nah ini di masa pandemi bukannya nganggur dalam tanda kutip ya, atau berhenti, tapi harus jadi makin kreatif. Betul, karena kita do something gitu ya. Kita berkarya. Billy berkarya dengan musiknya. Nah keluarga Gracia sekarang bisa berkarya dengan apapun sebenarnya ya. Bahkan belajar Billy yang tadinya nggak bisa mixing, sekarang bisa mixing sendiri ya Bill ya. Belajar masak. Waduh. Masak juga bisa ya? Nggak, saya sih bisa masak, cuman saya nggak jualan. Cuman maksudnya keluarga Gracia juga bisa belajar masak. Betul. Sekarang ini asal kita punya temen aja, terus kita buka PO masakan, pasti dipesenin. Iseng-iseng juga kan. Kadang kita mau jadi berkat juga buat teman-teman. Teman-teman saya yang buka PO, saya beliin semua gitu. Ya kan saya juga perlu makan.
Oke Billy, terakhir ya mungkin Billy bisa kasih apa ya closing statement ya untuk keluarga Gracia semuanya. Gimana kita bisa berkarya di tengah pandemi ini dan ya pokoknya harapan-harapan Billy lah dengan lagu barunya tentu ya. Saya pengen bagiin, saya kepikir satu ayat sih. Ntar ya. Jadi pada dasarnya yang penting satu hal sih, bahwa selalu fokusnya kepada dua hal, yaitu satu love God, yang kedua love people. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu sih yang paling penting. Di Galatia 5 ayat 13 ini disebutkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ini lucu sekali, kenapa kok kemerdekaan dibanding kenapa kehidupan dalam dosa dibandingkan dengan layanilah orang yang lain dengan kasih gitu. Padahal hidup dalam dosa kan musuhnya harusnya hiduplah dalam kekudusan gitu kan. Atau janganlah berbuat dosa dan lain sebagainya. Berarti bukannya nggak benar, tetapi kita harus hidup kudus pastinya ya. Tetapi artinya Tuhan tuh sangat mementingkan untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa membantu orang lain. Ini nggak tahu teman-teman tahu udah di briefing belum sama tim Revivo sama Insight, tapi lagu Your Many Blessings ini saya nggak ngambil sepeser pun uang. Jadi setiap bahkan biaya untuk apalah, saya ada biaya buat Andrianto ada bantu dikit, jadi saya juga ada biaya buat dia, buat backing vokal, buat yang lain-lain ada beberapa biaya. Itu saya nggak reimburse. Jadi itu saya keluar uang sendiri, lalu semua pemasukan baik dari Spotify, Revivo, dari YouTube semuanya saya sumbangkan untuk para dokter dan suster yang sedang berjuang mengobati pasien COVID, terutama di puskesmas, di rumah sakit yang lebih kecil. Jadi kita akan support kehidupan mereka sebisa mungkin dengan pemasukan lagu ini. Nah, dari kemarin saya interview ke-3 atau ke-4 ya. Dari kemarin saya ditanyain, kok lagi susah begini mau ya nyumbang uang? Kan kamu juga perlu uang ya. Tapi saya paham firman Tuhan, saya paham hati Tuhan, bahwa Tuhan tuh seneng kalau lihat kita bantu orang. Betul. Seringkali, gua nggak bisa bantu orang, gua sendiri aja masih belum beres. Begini ya. Seringkali seperti itu. Saya nggak bisa perpuluhan, saya masih banyak biaya dan lain sebagainya. Gini, saya sih pokoknya manut aja sama firman Tuhan. Saya nggak mau sok pinter, saya nggak mau, saya menilai realitas saya begini, begitu, begini. Jalanin, kalau emang firman Tuhan udah mengatakannya, kita jalanin. Nggak mungkin dong Tuhan bilang, gue kok kasih berkat ke lu kasih ke orang lain. Nggak mungkin Tuhan ngomong kayak gitu. Karena kita tahu hati Tuhan is about His people. Tuhan tuh senang sekali kalau kita jadi berkat, mengasihi satu dengan yang lain oleh kasih. Itu di Matius, di Markus, di Lukas diulang-ulang terus, ya kan? Guru, apa perintah tertinggi? Apa perintah terutama? Ya kasihilah Tuhan Allahmu sama kasihilah sesamamu. Sama tadi di Galatia juga, bahwa Tuhan bilang jangan pakai kemerdekaan kamu itu untuk hidup dalam dosa, tetapi layanilah orang lain dengan kasih. Artinya apa? Kalau kita nggak melayani orang lain dengan kasih, kita hidup dalam dosa. Maksudnya gitu kan, dibandinginnya kayak gitu di Galatia di 5 ayat 13 ini. Jadi saya jalani aja. Buktinya hari ini saya ngobrol sama kalian, sama dia, sama Eko, saya nggak kesusahan sampai sekarang. Tuhan bukakan opportunity, Tuhan bukakan ladang-ladang baru, bahkan di luar musik pun Tuhan bukakan. Orang-orang di sekeliling kehidupan saya nggak ada yang komplain. Istri saya nggak bilang, Billy kamu suami yang bodoh, masa dapat uang disumbangin nggak apa? Enggak, dia juga nggak ngomong seperti itu. Dia malah semakin terpelihara dengan baik. Jadi kadang kita sebagai manusia
janganlah mencoba menerka-nerka menginterpretasi. Firman Tuhan udah ngomong A, ya kita jalanin aja dulu gitu. Saya percaya there is no such thing as wrong giving. Nggak ada satu hal pun nggak ada hal yang bisa dibilang memberi dengan salah tuh enggak. Namanya memberi itu Tuhan senang. Sewaktu kita memberi Tuhan senang. Jadi hanya orang yang kaya yang bisa memberi. Mungkin saya nggak kaya hari ini, tetapi harusnya kaya itu adalah sebuah akibat, bukan sebuah goal. Dengan kita terus memberi, justru kita jadi kaya. Bukan kita tunggu kaya baru bisa memberi. Enggak. Karena kalau kita adalah saluran Tuhan yang sehat, yang baik, kalau kehadiran kita dimanapun kita berada, orang-orang di sekeliling kita diberkati, masa enggak Tuhan enggak kasih lebih ke kita sih? Wong lewat kita orang-orang diubahkan, wong lewat kita orang-orang dibantu, diberkati, pasti Tuhan kasih lebih terus ke kita. Itu kuncinya. Jangan sampai kita terlewat good news ini ya. This is good news. Bahwa hari ini kita semua tuh nggak perlu susah. Nggak susah itu adalah urusan mentalitas, urusan di sini. Uang kita kumpulin, kita bangun kekayaan, percayalah uang tuh bisa hilang. Teman-teman saya perusahaan yang bangkrut karena pandemi ini, nggak tahu ada berapa orang yang punya restoran, mungkin Eko sama dia kalau saya sebutin restorannya tahu di mall-mall itu banyak bangkrut, tutup semua. Jangan disebut. Itu semua bisa hilang. Tetapi yang di pikiran kita, yang di hati kita, itu iblis pun nggak bisa curi. Jadi kita investnya di sini aja. Kalau di sini kaya, dompet masa nggak tebel? Amin. Oke. Terima kasih Billy, thank you ya. Kita waktunya terbatas banget, tapi thank you buat sharingnya yang luar biasa, yang memberi semangat dan menguatkan kita. Oke, sukses Billy untuk single-singles ataupun nanti albumnya. Next albumnya ditunggu. Jangan lupa, nanti kita interview lagi kalau albumnya sudah terbit. Asik. Ya. Thank you Billy, Tuhan memberkati. Oke, God bless ya Billy. God bless, thank you. Ya, kita tadi udah barengan ya sama Billy Simpson yang semoga ini juga menjadi satu inspirasi untuk berkreasi ya. Karena luar biasa ternyata ya. Bisa berkreasi. Jadi meskipun di kloset iseng. Di balik sebuah lagu itu ternyata ada satu proses yang luar biasa yang kita bisa ambil pelajarannya, inspirasinya buat kehidupan kita. Iya, oke, keluarga Gracia kita, maaf. Saking semangatnya ya. Kita nanti akan kembali lagi setelah beberapa pariwara yang berikut ini. Thank you, Billy.